Halo Mamang Sobat Barbar, selamat datang di channel Asmovie. Arya di sini yang akan bernarasi, terus pantau dalam beberapa menit ke depan agar tidak salah paham. Di video kali ini, Arya akan membedah alur cerita movie yang berjudul The Battle at Lac Changjin. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang aksi heroik nasionalisme Cina dan Korea Utara melawan agresi pasukan Amerika pada tahun 1950. Bagi sobat barbar, film ini tentulah wajib untuk ditonton karena selain ceritanya yang menarik, film ini pun menyajikan aksi laga peperangan yang sangat sinematik dengan scan yang epik, ledakan bom dan desingan peluru yang membuat kita terbawa ke dalam suasana alur cerita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Gas gas gas. Awal cerita dikisahkan seorang komandan Kompi 7 bernama Wu Qianli pulang ke kampung halamannya. Dia membawa abu jenazah kakaknya yang bernama Wu Baili yang tewas di pertempuran sebelumnya. Kedatangan Wu Qianli disambut adik lelakinya yang bernama Wu Wanli. Itulah momen terberat bagi Qianli saat mengabarkan kakaknya tewas kepada kedua orang tuanya. Saat makan malam, Qianli berjanji akan membangun rumah yang layak untuk mereka, dikarenakan ia telah mendapatkan jatah tanah dari pemerintah Cina. Namun baru saja ia bertemu keluarga, ia sudah dipanggil lagi oleh markas satuan. Cuti Qianli pun harus dibatalkan karena perintah darurat, dan ia kembali bertugas esok harinya. Di saat pagi, Wanli memaksa ingin ikut bertempur, namun ia menolak dikarenakan amanah almarhum kakaknya, yaitu Baili. 15 September 1950 di kota Incheon, Korea, Jenderal Amerika Douglas MacArthur menyatakan perang terhadap Korea Utara dan Cina. Angkatan Udara Amerika membombardir seluruh wilayah musuh. Pulau Wolmido di Incheon. Komandan Smith, komando tertinggi pada perang Amerika melawan Cina, diberi kepercayaan penuh oleh Jenderal Douglas MacArthur. Ia yakin Amerika akan memenangkan perang di waktu yang singkat di dalam pidatonya. Bahkan ia menyatakan pasukan musuh akan ditaklukkan sebelum Natal dan Tahun Baru. Beijing 4 Oktober 1950. Peng Duhai, ia adalah wakil komandan area barat laut yang juga menjabat sebagai komandan utama pasukan relawan rakyat Cina, akan memimpin operasi penyerangan atas perintah langsung Presiden Cina yaitu Mao Zedong untuk membantu pasukan Korea Utara melawan Amerika. Di scene selanjutnya, Amerika akan melancarkan serangan di sisi barat melintasi Paralel 38 yang merupakan perbatasan negara Cina dan Korea Utara. 7 Oktober 1950, pasukan Amerika membombardir Paralel 38 dengan kekuatan penuh. Lanjut dengan merebut kota pelabuhan Hungnam, Sungai Yalu dan Sungai Changjin. Jenderal Peng Duhai mendapat informasi tentang pergerakan 25.000 pasukan Amerika. Nampaknya negara Cina telah menjadi sasaran Amerika selanjutnya. Pasukan relawan Cina dipersiapkan untuk keberangkatan ke Danau Changjin untuk menghadang pergerakan tentara Amerika. Lalu Komandan Song Silun berpidato memotivasi semangat pasukan dan mengumumkan ada pemuda yang ingin bergabung dalam kesatuan. Ternyata pemuda itu adalah Wu Wanli, adik dari Wu Qianli, yang di awal film tadi sudah ditolaknya. Dengan berat hati ia menerima dan memasukkan ke dalam kesatuan Kompi 7.
Saat awal pemberangkatan, Wu Wanli diperkenalkan dengan sesama prajurit relawan di dalam gerbong kereta yang mereka naiki untuk menuju ke lokasi peperangan. Dan ia telah resmi menjadi tentara Kompi 7 yang ke-677 yang dikomandani oleh kakaknya sendiri, yaitu Wu Qianli. Para pasukan Kompi 7 diberikan tugas membawa 20 radio transmitter ke perbatasan Korea. Setelah itu mereka akan diberikan misi berikutnya. Di tengah perjalanan kereta mereka diberhentikan selama 30 menit. Dikarenakan adanya perbaikan rel kereta api di dekat Sungai Yalu perbatasan Korea. Semua prajurit turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tiba-tiba terdengar deru pesawat Amerika yang langsung membombardir garis pasukan tentara Cina. Akibatnya beberapa prajurit tewas dan sebagian meriam rusak. Namun beruntungnya radio transmitter masih bisa diselamatkan. Kini posisi telah mencapai pegunungan Nangnim. Pesawat Amerika terus melakukan patroli. Anehnya kali ini tak sedikit pun keberadaan mereka terdeteksi radar pesawat. Ternyata mereka mengubur diri di dinginnya salju. Pasukan Cina melanjutkan perjalanan saat malam hari. Komandan Qianli mendeteksi adanya tembakan di depan. Setelah diperiksa, nampaknya divisi lain sedang digempur tentara Amerika. Dan Komandan Qianli memutuskan Kompi 7 harus dibagi menjadi dua. Kelompok 1 akan dipimpin oleh Paman Li, yang akan lanjut mengantarkan radio transmitter ke Taiyudong. Sedangkan kelompok kedua yang akan dipimpin oleh Wu Qianli sendiri akan membantu pasukan bertempur. Lalu Qianli bersama beberapa pasukan turun ke garis depan peperangan. Sementara Ping He sebagai penembak jitu sudah siap di posisi membidik. Dan pertempuran barbar pun dimulai. Dan pasukan Cina pun meledakkan menara sinyal radio Amerika yang bertujuan untuk memutuskan koneksi dari markas besar Amerika yang berada di Danau Changjin. Taktik dan strategi Qianli membuahkan hasil kemenangan yang membuat pasukan Amerika ditarik mundur dari garis benteng pertempuran. Lanjut ke pasukan 1 yang dipimpin oleh Paman Li. Dari atas bukit, mereka terkejut melihat konvoi tank Amerika dari kejauhan. Mereka berusaha menghalau dengan menembakkan beberapa mortar. Dan beberapa tank musuh pun berhasil diledakkan. Wanli kali ini berulah. Ia menembaki musuh dari jarak yang terlalu dekat. Komandan Qianli pun dengan cepat menyelamatkan adiknya itu. Ternyata inilah momen pertama kalinya Wanli membunuh, dan ia pun mengalami shock terapi. Dengan susah payah, akhirnya mereka pun memenangkan pertempuran tersebut. Perjalanan pun berlanjut. Setelah melewati peperangan, Kompi 7 yang dipimpin Qianli berhasil mengantarkan radio transmitter ke Taiyudong. Lalu pasukan yang terluka pun segera mendapat tindakan medis untuk pemulihan. Saat sedang duduk beristirahat, Wu Qianli didatangi oleh putra Presiden Cina Mao Zedong, yaitu Anying. Ia memberikan misi selanjutnya kepada Kompi 7 untuk pergi ke perbukitan Xinghung di dekat Danau Changjin. Misi kali ini jauh lebih sulit dan menyiksa dikarenakan cuaca di sana begitu ekstrim dan belum lagi gempuran pasukan Amerika yang pasti lebih dominan dan lebih brutal dari sebelumnya. Tanggal 23 November 1950, pasukan Kompi 7 sudah berada di perbukitan Xinhung. Mereka melakukan pengintaian terhadap pasukan Amerika. Sementara itu, pihak Amerika menemukan markas pasukan Cina di Taiyudong dan langsung membombardirnya dengan pesawat. Naas Anying, sang putra presiden pun harus tewas. Peng Duhai terdiam dan penuh amarah menyaksikan kematian Anying, sang putra presiden.
Lalu ia mempersiapkan serangan balasan dengan kekuatan penuh. Targetnya adalah lokasi markas-markas besar yang diduduki pasukan Amerika. Markas besar pasukan Amerika di Danau Changjin sudah mempersiapkan kedatangan pasukan Cina. Alat tempur artileri dan tank-tank pun telah diposisikan. Dari kejauhan, seluruh pasukan Cina pun telah bersiap dan menunggu perintah untuk menyerang. Sambil menunggu perintah, Qianli pun bercerita kepada Wan Li tentang kematian kakak mereka yaitu Wu Baili di pertempuran sebelumnya. Qianli mengatakan, Baili tewas dikarenakan seluruh tubuhnya hancur terkena bom. Di tanggal 27 November 1950, Komandan Song Silun pun akhirnya menurunkan perintah untuk menyerang. Peperangan dahsyat pun dimulai. Aksi heroik tentara Cina satu persatu mengalahkan musuh, dan medan perang pun menjadi lautan api. Tank-tank Amerika terus dikerahkan. Mendapat kesulitan oleh serangan tank Amerika, Qianli pun nekat melumpuhkan dengan cara menempelkan dinamit ke badan kendaraan. Namun sayangnya Qianli harus tewas dikarenakan strategi bom bunuh diri yang ia lakukan. Meskipun pada akhirnya pertempuran di Danau Changjin dimenangkan Amerika dengan bantuan serangan udara, tetap saja Amerika telah kena mental dikarenakan pasukan Cina yang memiliki jiwa petarung pantang mundur dan tak takut mati demi membela tanah air mereka. Lalu Jenderal Douglas MacArthur melalui Komandan Smith akhirnya menarik mundur semua pasukan yang tersisa. Dalam perjalanan mundur, Komandan Smith dan pasukannya menemukan mayat beberapa pasukan Cina yang tewas membeku. Komandan Smith pun tanpa malu memberikan penghormatan dan mengakui kegigihan tentara Cina. Akhirnya 105.000 tentara Amerika meninggalkan negara itu. Pertempuran di Danau Changjin mengingatkan kita terhadap jasa pahlawan negara dalam meraih kemerdekaan. Dan di akhir cerita saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Terima kasih sudah mengklik video ini. Silakan subscribe jika kalian suka dan tinggalkan komentar di bawah. Jika ada kata-kata yang salah sebagai YouTuber pemula, Arya memohon maaf. Terima kasih, jumpa di video selanjutnya.